Mudah-mudahan cuma aku yang tahu kalau getah pohon ini bisa jadi bahan ramuan sihir. Pak Tobi Tabib itu kan tidak terlalu cerdas. Dia mana tahu soal tumbuh-tumbuhan yang berguna untuk rencana jahat. Pokoknya kali ini aku pasti berhasil jadi penguasa negeri dongeng. Ya ampun Ki, aku kira kamu sudah izin Nirmala mau pakai kuda sembrani ini. Tenang saja Gek. Nirmala paling bilang, "Oki, jangan diulangi lagi ya. Kalau pinjam barang itu harus bilang dulu." Nirmala itu memang baik, tapi agak cerewet ya. Bukan Nirmala yang cerewet Ki, tapi kamu yang kelewatan bandel. Pinjam barang itu ya memang harus bilang dulu. Kamu kok jadi ikut-ikut cerewet sih Gek? Kamu kan mau sirup maple. Jadi aku buru-buru ambil kuda sembrani dari kandang. Tidak sempat bilang Nirmala. Aku sudah buang waktu antar kamu ke hutan maple. Malah kena omel. Iya, aku gak ngomel lagi deh. Ki, nanti pulang dari sini kamu harus minta maaf sama Nirmala ya, karena pinjam kuda sembrani tidak bilang-bilang. Iya. Kamu kan juga harus minta maaf, Gek. Aku kesini kan karena mau ngantar kamu. Yang mau sirup maple kan kamu, Gek. Iya Ki, aku juga akan minta maaf sama Nirmala. Aku suka sekali sama aroma sirup maple. Kalau makan dengan pancake, enak. Capung. Kesini. Mau lari kemana kamu? Daripada nunggu si gelegek menyadap getah, lebih baik aku jalan-jalan di hutan. Aduh. Batu nakal. Kenapa juga sih kamu ada di sini? Siapa itu bikin pohon jadi getar-getar? Suara itu. Baju hitam dan baunya kayak bau kurcaci cendol. Sedang apa kamu di sini? Pipiot. Ini kan bukan pohon maple. Kenapa getahnya kamu sedap juga? Penyihir galak kayak kamu doyan pancake pakai sirup maple juga ya? Kayak gelegek aja. Siapa yang doyan pancake? Kurcaci cendol. Kamu yang bakal aku panggang jadi pancake. Blur, gumblur, gumblar. Gelegek, tolong. Segini juga sudah cukup untuk 10 pancake. Nyam. Tolong, Gek, tolong, ada pipiot. Pipiot? Astaga, Oki dalam bahaya. Aduh, kenapa Pipiot bisa kesini juga sih? Kuda sembrani. Aduh, gawat. Kuda sembrani, kita bersiap-siap ya. Kalau Oki datang dan naik ke punggungmu, kamu langsung terbang. Gek, tolong. Awas, hati-hati Ki.
Awas Ki, serangan di kiri. Cepat naik Ki. Takkan kubiarkan kurcaci cendol itu lolos. Dia sudah lihat aku sedang menyadap getah ramuan. Sapu terbang, cepat ke sini. Aduh, syukur deh kita selamat. Jangan senang dulu, Gek. Pipiot pasti... Sembrani, turun! Sembrani, tenang. Jangan bergerak-gerak, nanti aku jatuh. Tolong! Akhirnya jatuh juga kamu kurcaci cendol. Aku punya sesuatu untukmu di bawah sana. Blur gumblar. Berhasil. Si kurcaci cendol jadi santapan Venus flytrap deh. Oki, astaga, Oki. Sembrani, berhenti mengamuk. Oki dimakan tanaman raksasa. Kita harus menolongnya. Sembrani, cepat balik. Kamu mau kemana? Cepat balik arah. Kita tolong Oki dulu. Tolong! Gek, jangan tinggalkan aku. Nirmala, tolong! Kalau Ratu Bidadari meminum ramuan ini, warga negeri dongeng pasti mengusirnya dari negeri ini. Lalu, aku yang akan menggantikannya menjadi ratu. Nah, sekarang tinggal memasak ramuan kedua. Ini dia bahan utamanya. Masukkan getah pohon tadi. Pipiot siap beraksi. Oki kemana ya? Jangan-jangan dia yang bawa pergi kuda Sembrani. Soalnya kuda Sembrani tidak ada di kandang. Betul-betul aneh. Baru kali ini aku kehilangan barang. Pak Dobleh, ada apa? Aku betul-betul bingung, Nirmala. Aku kehilangan satu set baju koki yang sedang kujemur. Pakaian, topi, dan celemek yang kupakai kemarin tidak ada di jemuran. Wah, kok aneh ya? Iya,
betul-betul aneh. Apa mungkin diterbangkan angin ya? Ah, aku tinggal dulu ya Nirmala. Aku mau coba cari lagi bajuku itu. Iya Pak Dobleh. Semoga tidak hilang ya. Aneh juga, satu set baju Pak Dobleh kenapa bisa hilang ya? Tolong, tolong. Glegek. Loh, Glegek dan kuda sembrani. Glegek, jadi kamu yang tadi mengambil kuda sembrani dari kandang? Aduh, bukan Nirmala. Oki yang mengambil. Tapi itu karena Oki mau mengantar aku ke hutan Maple. Aduh, tapi tidak penting. Nirmala, tolong selamatkan Oki. Di hutan Maple tadi, kami bertemu Pipiot. Pipiot. Jadi, Oki di mana sekarang? Pipiot menyihir tanaman Venus flytrap jadi besar. Oki terjatuh dari kuda sembrani dan masuk ke tanaman itu. Oh astaga, Oki sudah 2 kali terjebak di Venus flytrap. Kuda sembrani. Dia terlilit akar gantung itu. Tapi di mana Oki? Bukankah tadi bersamanya? Simsalabim. Sama-sama kuda sembrani. Engkau kuda yang hebat. Tapi kuda sembrani, Oki di mana ya? Hei, pelan-pelan saja. Ayo katakan, di mana Oki? Kamu melihatnya? Bunga Venus flytrap raksasa ini baunya sama sekali tidak enak. Hah, astaga, itu kan? Oki! Oki, kamu di dalam ya? Oki, di mana kamu? Hai, jawablah. Oki. Oki. Oki, syukurlah kamu masih hidup. Simsalabim. Astaga, tongkat ajaibku tidak mempan. Tanaman ini terlalu kuat. Sudahlah Oki, persahabatan itu saling memaafkan, saling mengerti, dan saling membantu. Tunggu ya Ki, jangan berisik. Iya Oki, kau bertahan di situ. Aku akan menolongmu. Tapi... Aha, aku ada ide. Kamu ngerti kan? Kuda sembrani yang pintar. Kiti. Tanaman Venus flytrap, kamu geli nggak? Kiti. Kiti. Cepat, pergi jauh-jauh kuda sembrani. Oki. Aduh. Ih, apa-apaan ini?
cepat mandi. Nirmala, kamu kok menertawakan aku sih? Habis, bau sih. Sini. Wah, kuda sembrani sudah tidak sabar menunggumu Nirmala. Kuda sembrani betul. Aku harus segera menolong Oki. Mau aku temani tidak Nirmala? Aku sendiri saja, Gek. Hati-hati Nirmala. Pantas kuda sembrani buru-buru meninggalkan hutan Maple. Rupanya mau cepat-cepat minta bantuan Nirmala. Kuda pintar. Oki! 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 Nirmala, tolong! Oh, kamu di situ ya, Ki? Aku melihat ujung topimu. Siap-siap ya, Ki. Kuda Sembrani akan membantumu seperti dulu. Sembrani, kamu masih ingat kan cara mengeluarkan Oki dari Venus Flytrap? Ayo, kita kitik-kitik tanaman itu dengan bulu ekormu, seperti dulu Kuda Sembrani. Sembrani, ayo kita menjauh. Tanaman ini sudah mau bersin. Bunga itu bau sekali. Oki, Oki, kamu kenapa bisa terjebak di tanaman ini lagi sih, Ki? Ini gara-gara pipiot, Nirmala. Bunyi apa itu, Nirmala? Bunyinya tidak asing. Nirmala, tolong. Ada capung dari hutan besar. Oki. Astaga, Kuda Sembrani. Sembrani, tunggu ya. Aku tolong Oki dulu. Aduh. Nirmala, tolong. Ki, aduh, kakiku. Capung yang baik hati, jangan ganggu aku ya. Nirmala! Sim, Salabim.
kasih Nirmala. Terima kasih Venus Flytrap. Selamat. Segarnya. Untung di dekat sini ada mata air. Jadi aku bisa mandi. Kalau kamu tidak mandi, aku bisa pingsan kebauan, Ki. Iya, aku juga bisa pingsan sama bauku sendiri. Hahaha. Kuda sembrani, meledek ya? Aku sudah mandi, jadi tidak bau lagi. Oh iya, Nirmala, kakimu masih sakit ya? Sudah lebih baik, Ki. Tadi sepatuku tersangkut di antara akar pohon. Oh iya, Ki. Nanti tunjukkan padaku ya, pohon mana yang tadi disadap oleh Pipiot. Oh iya, ayo aku tunjukkan. Itu dia pohonnya Nirmala. Pohon itu yang getahnya disadap Pipiot. Itu kan bukan pohon maple, bukan pohon karet juga. Buat apa Pipiot menyadap getah pohon itu? Aneh kan? Coba kulihat. Pipiot menyadap getah pohon ini. Aku jadi curiga. Jangan-jangan Pipiot punya rencana rahasia. Sepertinya aku pernah membaca buku tentang pohon ini deh. Ki, kita buru-buru pulang yuk. Aku mau cari informasi tentang pohon ini. Siap Nirmala. Nah, ini dia pohonnya. Ada keterangan lengkapnya, Ki. Wah, iya Nirmala, ini dia pohonnya. Gambarnya sama dengan pohon tadi. Apa kegunaannya ya? Astaga! Ternyata getah pohon ini bisa dipakai untuk campuran ramuan pengubah wajah. Nirmala, Pipiot kan dulu pernah menyamar menjadi aku. Jangan-jangan dia mau menyamar lagi. Sekarang sudah waktunya aku berkunjung ke istana Ratu Bidadari. Aku juga curiganya begitu, Ki. Jangan-jangan Pipiot mau menyamar menjadi salah satu penghuni istana. Dulu Pipiot menyamar karena ingin mencuri permata milik Ratu Bidadari. Sekarang dia menyamar untuk apa ya? Dan menyamar jadi siapa? Ki, Pipiot kan tidak tahu kalau kamu sudah bebas dari Venus Flytrap. Nah, sekarang lebih baik kamu sembunyi dulu di gudang. Jangan sampai ketahuan oleh siapapun penghuni istana. Sudah kan belum tahu Pipiot akan menyamar menjadi siapa. Kalau begitu, aku sembunyi di gudang dulu ya, Nirmala. Lebih baik aku cari informasi ke Pak Doble dulu ya. Pak Doble, bajunya sudah ketemu belum? Loh, Dayang Bulbul sedang mencari apa? Nirmala? Aku cuma mencari Pak Doble.
Soalnya setelah memasak donat, Pak Doble tidak tahu kemana. Coba saja lihat, dapur masih berantakan sekali, belum dirapikan. Wah, 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 berantakan sekali. Iya, super berantakan. Kalau aku lihat rambut berantakan saja tidak betah. Apalagi lihat dapur berantakan. Aduh, poniku agak berantakan ya. Nirmala, aku duluan ya, mau cari Pak Doble. Dayang Bulbul kok jadi gugup begitu? Apa yang dia sembunyikan ya? Oh, ternyata Dayang Bulbul. Pokoknya tidak boleh. Ya, Pak Doble, kan cuma minta satu. Seperti suara Pak Doble dan Felip. Pak Doble cuma bikin 3 buah donat. Dan khusus untuk Ratu Bidadari. Ratu mau menikmatinya di taman. Sudah, jangan ganggu Pak Doble lagi. Donat ini bukan untuk dibagi ke kurcaci nakal seperti kamu. Pak Doble sombong sekali. Pokoknya aku tidak akan pergi kalau tidak dikasih satu donat. Felip, Felip. Siapa itu? Jangan teriak, Nirmala. Oki. Hihi, ini aku, Oki. Aku cuma pakai topeng singa untuk menyamar. Oki, aku kan suruh kamu sembunyi di gudang. Kenapa kamu keluar? Iseng lagi menyamar menjadi singa segala. Sudah, jangan ngomel. Aku keluar karena punya berita penting, Nirmala. Berita apa? Apa? Astaga. Kalau begitu, aku harus buru-buru kasih tahu Ratu Bidadari. Tuh lihat, mumpung Felip masih membujuk Pak Doble. Tidak boleh, tidak boleh. Minta satu. Sekarang kamu cepat kembali sembunyi, Ki. Aku punya ide untuk menjebak Pipiot. Kamu keluar kalau semua sudah beres ya. Siap, Nirmala. Ini donat buatan Pak Doble ya? Iya, Ratu. Donatnya masih hangat. Selamat sore, Ratu. Bagaimana dengan donat buatanku?
Mudah-mudahan tidak terlalu manis. Ah, Pak Dobleh. Donat buatan Pak Dobleh sudah pasti enak lah. Iya kan, Ratu? Iya, pasti enak. Ayo Nirmala, cicipi juga donatnya. Enak. Pasti enak. Oh iya, ini ada coklat dari Ratu Bidadari. Aku sudah makan satu. Nah, Dayang Bulbul, silakan ambil yang agak kecil ya. Dayang mau diet kan? Nirmala tahu saja. Silakan Pak Dobleh. Enak. Enak sekali, Ratu. Ratu dan Nirmala, apa baik-baik saja? Tidak merasa sakit perut ya? Kami baik-baik saja Pak Dobleh. Memangnya kenapa? Oh, aduh. Pak Dobleh? Pak Dobleh kenapa? Sakit perut ya? Aduh, sakit. Kue coklat ini bikin aku sakit perut. Loh, Pak Dobleh tidak biasa makan coklat mahal mungkin. Makanya sakit perut. Aku baik-baik saja. Pak Dobleh, kulitmu kenapa? Pak Dobleh jadi hijau. Kenapa ada ramuan hijau kok di coklat ini? Pak Dobleh, kenapa suaramu berubah? Pip, pip. Awas kau Nirmala. Pasti kau yang menaruh ramuanku di coklat ini. Aduh, perutku sakit. Sapu terbang. Awas kalian. Tunggu pembalasanku. Pipiot, pipiot. Ide Nirmala memang hebat. Lah, aku jadi bingung. Sebetulnya apa yang terjadi sih? Tidak usah bingung Dayang Bulbul. Pipiot menyamar jadi Pak Dobleh. Dia lalu mencampur donat Pak Dobleh dengan ramuan yang bikin kulitnya jadi hijau. Tapi begitu aku selesai menata donat, Pipiot masuk ke dapurku. Dia membuat aku pingsan. Pipiot lalu mengurung aku di dalam lemari di gudang. Aku yakin setelah itu Pipiot pasti langsung meminum ramuan sihirnya. Lalu berubah jadi seperti aku dan memakai pakaianku yang dia curi. Lanjutannya begini Dayang. Waktu aku sembunyi di gudang, aku dengar lemari digedor-gedor. Ternyata ada Pak Dobleh di dalam lemari. Aku buru-buru lapor pada Nirmala sambil bawa topeng singa untuk iseng. Hehehe. Oki memang iseng, tapi berkat laporan Oki itu, aku jadi semakin yakin kalau Pak Dobleh yang bawa donat itu palsu. 3 donat yang sudah disediakan Pak Dobleh asli, pasti sudah diberi ramuan hijau.
Wah, aku juga ingin bertanya. Sebelum Oki datang memberitahu, Nirmala tahu dari mana kalau Pipiot menyamar jadi Pak Dobleh, bukan jadi Dayang Bulbun? Pertama, Dayang Bulbun masih suka bercermin. Itu tandanya Dayang Bulbun ini asli. Aduh, poniku agak berantakan ya. Nirmala, aku duluan ya, mau cari Pak Dobleh. Kedua, Dayang Bulbun diam-diam mengambil persediaan donat Pak Dobleh di dalam oven. Soalnya Dayang Bulbun kan suka sekali makan donat. Oh, ternyata Dayang Bulbun. Iya kan Dayang? Nirmala bikin aku malu ah. Tadi itu aku tidak sabar menunggu Pak Dobleh. Makanya donatnya aku ambil sendiri. Hehehehe. Tidak apa-apa, Bulbun. Donat-donat itu kan memang aku buat untuk kita semua. Oh iya, Nirmala. Aku jadi penasaran. Memangnya apa perbedaan aku dengan Dobleh palsu tadi? Perbedaannya, Pak Dobleh palsunya pelit. Kalau bikin kue, Pak Dobleh pasti bikin banyak. Nah, tadi itu Pak Dobleh palsu tidak mau memberi donat pada Felip. Itu kan karena Pipiot tidak tahu di oven masih ada banyak donat. Aku jadi ingat donat yang ada di lemari. Aku bawa ke sini ya. Oh iya, Nirmala, aku punya satu pertanyaan lagi. Donat yang dimakan Nirmala dan Ratu tadi itu... Oh, itu donat Pak Dobleh yang ada di dalam lemari. Aku mengambil 3 donat dari lemari untuk menggantikan donat beracun Pipiot. Dan 1 donat beracun Pipiot aku sulap jadi coklat bulat besar. Tuh lihat saja, sisa coklatnya akan berubah jadi donat lagi. Wah, iya, coklatnya berubah jadi donat lagi. Tapi coklat yang aku makan tadi, aduh, apa itu dari donat beracun juga? Nanti aku jadi hijau juga. Aduh, wajahku tidak seperti Pipiot kan? Tenang saja, Bulbun. Coklat bulat kecil yang kamu makan itu, ya coklat dari aku. Iya, tenang saja Dayang. 2 donat beracun lainnya sudah aku buang ke tempat sampah. Oh, syukurlah. Oki, Ki. Ki, syukurlah kamu selamat. Iya, Gek. Untung kamu dan kuda sembrani memanggil Nirmala. Aku batal deh jadi makan siangnya Venus Flytrap. Anak-anak, siapa yang mau donat? Mau. Asik. Aku juga mau. Aneh, Pak Dobleh tadi pelit sekali. Sekarang kenapa jadi baik lagi ya? Wah, itu ceritanya panjang, Lip. Ayo. Silakan dihabiskan. Asik. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. bobo.id
Like, comment, share, dan subscribe juga Ke channel Oki Nirmala. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih.